Waalaikumsalam. Amin. Oke. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari MGMP kami, MGMP Bahasa Jawa. Untuk kali ini saya akan presentasikan materi dari MGMP Bahasa Jawa. Oke, bisa di slide-nya bisa lanjut. Next, ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksara Jawa yang disampaikan di tingkat SMA, yaitu di kelas 10 sampai di kelas 11. Untuk aksara Jawa di SMA hanya sampai 4 semester saja. Di semester pertama ada KD yang mengidentifikasi tentang penulisan teks aksara Jawa sesuai kaidah. Yang KD keterampilannya itu menyusun paragraf menggunakan aksara Jawa. Itu ada di semester ganjil. Itu di semester ganjil di semester 1 dan 2 itu masih menggunakan aksara biasa. Jadi menggunakan aksara biasa. Di semester 2-nya mengidentifikasi aksara Jawa itu sudah memulai dengan aksara murda atau menulis nama orang dengan menggunakan huruf kapital berbahasa Jawa. Jadi di semester ganjilnya itu huruf biasa semester 1, di semester 2-nya itu sudah menggunakan aksara murda. Oke, bisa dilanjut untuk layarnya. Perbedaan materi yang diajarkan nanti di kelas 10 di semester ganjil itu menggunakan aksara legeno atau aksara biasa yang kita ketahui dengan Honocoroko sampai Mogobotongo itu ada 20 huruf. Jadi untuk menulis masih menggunakan aksara biasa. Kemudian di kelas 10 semester genap itu sudah memulai untuk menulis nama orang menggunakan aksara murda, menulis nama alamat menggunakan aksara swara, dan menulis huruf-huruf tertentu dengan aksara rekan. Kemudian di materi kelas 11 ada penambahan lagi, yaitu di paling bawah aksara wilangan atau menulis angka dan tahun menggunakan bahasa Jawa atau aksara Jawa. Yang paling sulit nanti materi kelas 11 itu selain aksara wilangan itu dibuat untuk sengkalan. Sengkalan adalah membuat kode atau sandi menggunakan aksara Jawa. Seperti itu. Monggo Ibu lanjut, next. Kendala yang sering muncul. Yang pertama adalah peserta didik tidak hafal aksara Jawa. Solusi alternatifnya adalah diperbolehkan melihat media pembelajaran baik buku, tablet, laptop maupun bisa lain-lain. Yang kedua adalah peserta didik tidak dapat materi pembelajaran sebelumnya. Biasanya ini terjadi di anak-anak yang pindahan atau anak-anak yang dari MTS atau yang lain karena tidak ada materi bahasa Jawa. Maka untuk mengatasi hal tersebut solusinya adalah diperbolehkan melihat media, dipandu secara intens, jadi ada dipandu secara khusus seperti itu. Dan yang ketiga mendapat materi pengayaan atau tambahan tersendiri. Dan yang terakhir, siswa pindahan namun tidak mendapat materi. Ini terjadi di beberapa anak, terutama ya kita ada murid yang dari luar Jawa terutama seperti itu kita mendapat materi matrikulasi untuk kita tahu dulu bahwa dia ada atau tidaknya materi tersebut. Kemudian diperbolehkan untuk melihat media lain, dipandu secara intens, diberi materi pengayaan, dan juga nanti ada remedial untuk supaya anak tersebut tidak ketinggalan dengan yang sudah di sekolah tersebut. Oke, yang terakhir monggo. Yang terakhir adalah
selesai. Nggih, materi ini cuma niku mawon. Kalau ingin sharing-sharing, monggo, itu ada WA, ada Facebook saya, ada IG saya. Bisa berkomunikasi lewat itu. Ya. Niku mawon. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, daftarnya belum. Saya belum dikasih sama tidak dikasih, makanya sama memakai materi ini untuk tugas 1. Gimana? Oh iya. Nggih, sampun cekap. Nggih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.